Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alwin Sibuan. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Let's go. Yang pertama perlu kita ketahui apa itu analisis faktor. Analisis faktor itu secara umum, analisis faktor itu ialah suatu teknik analisis yang membuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam suatu penelitian. Analisis faktor itu bertujuan untuk menyaring variabel mana yang paling unggul atau paling dominan dari beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti. Hasil analisis faktor dapat juga digunakan untuk membedakan komponen atau variabel prioritas berdasarkan rankingan yang ada. Setelah kita mengetahui apa itu analisis faktor, kita sekarang akan mempraktekkan bagaimana analisis faktor di SPSS. Jenis SPSS yang saya gunakan adalah IPM SPSS Statistik 22. Yang pertama kita butuhkan adalah datanya. Kita sudah mempunyai data ini. Data tentang ada 5 variabel: rasa, harga, pelayanan, lokasi, pinjaman, fasilitas. Selanjutnya kita akan memasukkan data dari kuesioner yang sudah kita kumpulkan ini ke SPSS. Pertama, kita copy semua datanya, lalu kita copy ke SPSS. Kita klik saja, klik paste, sedang menunggu, dan kita rapikan di variable view. Pertama ini kita buat V1 saja, judul namanya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita label. Kita perlu mengisi labelnya dengan apakah data pertama, rasa, harga, pelayanan, lokasi, kenyamanan, dan fasilitas. Jadi ini dia data yang sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan mengolahnya untuk mengetahui untuk melakukan analisis faktor. Caranya adalah yang pertama, kita harus kita mengetahui bahwa data kita ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya yaitu asumsi atau persyaratan dalam analisis faktor. Yang pertama itu kita data masing-masing variabel yang diteliti itu berdistribusi normal. Data yang tadi itu harus berdistribusi normal. Yang kedua, nilai Kaiser-Meyer-Oliver of Sampling Adequacy atau KMO-MSA lebih besar dari 0,50, dan nilai Bartlett's Test of Sphericity lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga itu ada hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel. Hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation antara variabel lebih besar daripada 0,50. Mari. Sekarang kita akan melakukan tesnya. Yang pertama, caranya yaitu yang pertama kita klik Analyze. Yang kedua, Dimension Reduction. Lalu kita pilih Vector. Kita pindahkan semua yang dari kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Yang pertama
kita klik descriptive. Nah, kita checklist initial solution, anti-image, dan KMO and Bartlett's test of sphericity. Lalu continue. Dan kita masuk ke extraction. Nah, kita checklist unrotated vector solution dan scree plot. Lalu kita continue dan kita masuk ke rotation. Nah, di rotation ini kita checklist Variamax dan rotated solution. Continue. Kita masuk ke score. Kita klik checklist save as variables dan continue. Nah, sudah selesai, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil dari analisis faktor yang sudah kita lakukan tadi. Nah, mari kita baca hasil. Nah, yang pertama kita pada tabel KMO and Bartlett's test. Nah, tabel output KMO and Bartlett's test ini berguna mengetahui kelayakan suatu variabel. Apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak. Nah, caranya dengan melihat nilai KMO MSA-nya, Kaiser Meyer Okin Measure of Sampling Adequacy. Nah, ini dia. Kaiser Meyer Okin Measure of Sampling Adequacy. Nah, jika nilai KMO ini lebih besar daripada 0,50, maka teknik analisis faktor ini dapat dilanjutkan. Nah, berdasarkan output di atas, ini ketahui bahwa nilai KMOSA ini sebesar 0,720, lebih besar daripada 0,50. Nah, dan bisa kita lihat dari nilai Bartlett's test of sphericity-nya dari nilai sig. Nah, dia harus lebih kecil daripada 0,05. Nah, dan nilai di sini adalah 0,000. Berarti lebih kecil daripada 0,05. Maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan pertama. Nah, yang kedua itu tabel output anti-image matrix. Nah, anti-image matrix ini berguna untuk mengetahui dan menemukan variabel mana saja yang layak dipakai dalam analisis faktor. Nah, kita perhatikan pada tabel anti-image correlation ini. Nah, yang terdapat yang ada huruf A-nya, nah itu artinya tanda untuk measure of sampling adequacy-nya. Nah, diketahui kalau nilai MSA-nya dari masing-masing yang diteliti ini sebagai berikut yang ada huruf A-nya. Nah, yang pertama ini rasa J yang 0,756, yang harga 0,659, yang pelayanan 0,716, yang lokasi 0,562, kenyamanan 0,848, dan fasilitas 0,735. Nah, persyaratan yang harus terpenuhi dalam analisis faktor ini adalah bahwa nilai MSA-nya itu harus lebih besar daripada 0,50. Nah, dari hasil yang tadi kita ketahui bahwa nilai MSA-nya itu kan tadi lebih daripada 0,50 semua ya. Karena tadi kan 0,6, ada yang 0,5, tapi lebih besar daripada 0,50. Dia 0,562. Maka semua lebih besar daripada 0,50. Maka persyaratan kedua dalam analisis faktor ini pun terpenuhi, karena semua variabel itu layak untuk dilakukan analisis faktor. Nah, ada catatan nih, jika ada variabel yang memiliki nilai MSA-nya kurang dari 0,50, nah maka solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang hanya untuk variabel yang memiliki nilai MSA-nya 0,50 di atas 0,50. Nah, sekarang kita masuk ke tabel output yang ketiga, communalities. Nah, tabel communalities ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak.
Nah, variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai ekstraksinya itu lebih besar daripada 0,50. Ini tabel extraction. Ini kita lihat apakah semua nilai dari variabel ini nilainya extractionnya lebih besar daripada 0,50. Mari kita lihat. Ada variabel rasa juga 0,8 lebih besar daripada 0,50. Harga juga di atas 0,5. Pelayanan juga di atas 0,5. 0. Dan lokasi juga lebih besar 0,8. Kenyamanan lebih besar, fasilitas juga lebih besar. Nah, semua dapat disimpulkan nih semuanya nih bahwa semua variabel itu dapat dipakai untuk menjelaskan faktor karena lebih besar daripada 0,50. Dan sekarang kita masuk ke tabel selanjutnya, yaitu tabel output dari total variance explain. Nah, tabel total explain ini menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 6 variabel, berarti ada 6 komponen yang dianalisis. Ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu varian, yaitu initial eigenvalues dan extraction sums of squared loadings. Nah, pada varian initial eigenvalues ini menunjukkan faktor yang terbentuk. Apabila semua faktor dijumlahkan, menunjukkan jumlah variabel, yaitu nih 0,3070, 1,273, 0,716. Nah, dan semua ini jika dijumlahkan menjadi 6 karena ada 6 variabel. Nah, sedangkan pada bagian extraction sums of squared loadings itu menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Pada hasil output itu tersebut ada 2. Ini extraction sums of squared loadings ada 2, yaitu 3,070 dan 1,273. Nah, berdasarkan tabel ini pada bagian initial eigenvalues ini, maka dapat ada 2 faktor yang dapat terbentuk dari 6 variabel yang dianalisis. Nah, di mana cara untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalue harus lebih besar daripada 1. Nilai eigenvalues ini dia ada lebih besar daripada 1. Ada 2 kan? Berarti 3,070 dan 1,273. Karena yang ketiga, keempat, 5, dan 6 itu lebih kecil daripada 1. Nah, nilai eigenvalue komponen 1 sebesar 3,070. Nah, menjadikan faktor ini dan dia menjadi faktor dia tuh dapat mampu menjelaskan sebesar 1,160% variasi. Sedangkan nilai eigenvalue yang kedua itu kan sebesar 1,273. Maka dia menjadi faktor 2 dan mampu menjelaskan sebesar 21,213% variasi. Nah, jika faktor 1 dan 2 ini digabung, dijumlahkan, ini ditambah 5, 1, 2, 1, hasilnya akan membentuk menjelaskan 72,373 variasi persen variasi. Nah, nilai komponen 3, 4, 5, dan 6 ini tidak dihitung, sudah dikatakan tadi, karena dia nilai initial eigenvalues ini kurang dari 1, maka tidak menjadi faktor. Next, kita masuk ke script plot. Nah, gambar script plot ini dapat juga menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Nah, caranya itu kita lihat ini, nilai titik-titik komponen ini memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1.
Nah, dapat kita lihat ini bahwa hanya dua titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue itu lebih dari satu. Maka dapat diartikan bahwa ada dua faktor yang dapat dibandingkan. Ini kita dapat lihat yang lebih dari satu. Yang pertama yang ini lebih dari satu, faktor satu, dan ini ada dua faktor. Satu, dua. Karena ini ketiga, keempat, kelima, enam kurang dari satu. Next, kita ke tabel selanjutnya, komponen matriks. Nah, komponen matriks ini itu menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misal, dari output dapat kita lihat nih pada variabel ras, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 ini sebesar 0,886 dan korelasi dengan faktor 2 adalah minus 0,142. Nah, untuk variabel yang lain juga cara memaknainya sama seperti variabel yang pertama, rasa. Yang kedua seperti yang kedua, yang komponen satunya faktor satunya dia 0,734, yang kedua 0,469, yang untuk pelayanannya yang faktor 1 dia 0,588, yang faktor 2 nya 4,4, dan selanjutnya. Nah, kita masuk ke next tabel, ke rotated component matrix. Nah, untuk memastikan suatu variabel yang masuk dalam kelompok mana, kelompok faktor yang mana, faktor 1 atau 2, nah maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor komponen tertentu. Nah, cara membahas hasil analisis faktor model relasi dapat mengikuti penjelasan berikut ini. Mari kita lihat. Yang pertama itu variabel rasa. Nah, nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 dia sebesar 0,795 dan faktor 2 itu dia 0,415. Nah, karena nilai korelasi faktor yang satu itu lebih besar daripada nilai faktor 2, maka variabel rasa itu termasuk ke kelompok faktor. Nah, next yang variabel harga, nilai korelasi variabel ini juga faktor satunya itu 0,309. Nah, faktor 2 nya itu 0,815. Nah, karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar daripada faktor 1, maka variabel harga termasuk kelompok faktor 2. Yang kita masuk ke pelayanan. Nah, nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 itu 0,755 dan faktor 2 itu minus 0,29. Nah, karena nilai korelasi faktor 1 lebih besar daripada faktor 2, maka variabel pelayanan masuk ke kelompok faktor 1. Kita masuk ke yang keempat, variabel lokasi. Nah, ada nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 itu minus 0,055 dan yang faktor 2 dia minus 0,927. Nah, karena variabel karena nilai korelasi faktor 2 itu lebih besar daripada faktor 1, maka variabel lokasi termasuk ke faktor. Next, variabel kenyamanan. Ya, korelasi variabel ini dengan faktor 1 itu 0,678 dan faktor 2 nya 0,464. Nah, nilai yang lebih tinggi 0,678 maka dia termasuk kelompok faktor 1, dan yang terakhir fasilitas. Nah, yang faktornya satunya 0,818 dan faktor yang keduanya 0,45. Nah, yang lebih besar adalah 0,818, maka dia masuk ke faktor 1. Nah, dengan melihat pembahasan tadi di tabel ini,
kita dapat kesimpulan yang kita dapat ambil dalam analisis faktor. Yang pertama itu yang faktor 1, dapat kita ketahui bahwa faktor 1 adalah rasa, pelayanan, kenyamanan, dan fasilitas. Sedangkan yang faktor 2-nya yaitu harga dan lokasi. Nah, kita masuk ke tabel output yang terakhir, komponen transformation matrix. Nah, komponen transformation matrix ini menunjukkan bahwa pada komponen 1 itu nilai korelasinya itu 0,802, yang mana dia lebih besar daripada 0,5. Nah, yang komponen 2 ini kan tadi 1. Nah, yang keduanya itu nilai komponen korelasinya itu 0,802 nih, 22. Karena nilai korelasi semua komponen itu di atas 0,5, maka dua faktor yang terbentuk ini dapat disebutkan layak untuk merangkum ke-6 variabel yang dianalisis. Nah, terakhir bisa kita lihat bahwa data view-nya itu ada tabel baru, variabel 1 baru dengan nama FAC11 dan FAC21. Nah, penjelasannya itu bahwa variabel baru FAC1 ini adalah faktor skor dari faktor 1, dan variabel FAC21 ini faktor skor dari faktor 2. Dapatkah analisis faktor dilakukan dengan software lain selain SPSS, misalnya dengan AMOS ataupun Smart PLS? Jawabannya ya. Nah, analisis faktor juga dapat dilakukan di software lain selain SPSS, misalnya dengan AMOS ataupun Smart PLS. Nah, apa itu AMOS dan apa itu Smart PLS? Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama kali yaitu AMOS. Nah, AMOS, IBM SPSS AMOS, nah, itu merupakan produk dari IBM juga, sama seperti yang SPSS ini yang kita gunakan barusan. Nah, AMOS itu merupakan kependekan dari Analysis of Moment Structures. Nah, SPSS AMOS ini umumnya digunakan untuk menganalisis data dalam model persamaan struktural, Structural Equation Model, atau yang dikenal dengan SEM. Nah, selama ini SEM dikenal sebagai perhitungan analisis statistik yang sangat rumit dan sulit dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan perangkat lunak yang sudah ada sebelumnya. SEM dikenal juga sebagai Analysis of Covariance Structures, atau dinamai juga model sebab akibat, causal modeling. Dengan menggunakan AMOS, maka perhitungan rumit dalam SEM akan jauh lebih mudah dan simpel dilakukan dibandingkan dengan menggunakan perangkat lunak lainnya. Lebih lagi, penggunaan AMOS akan mempercepat dalam membuat spesifikasi, melihat serta melakukan modifikasi model secara grafik dengan menggunakan tool yang sederhana. Nah, bagaimana dengan Smart PLS? Nah, Smart PLS. Nah, Smart PLS atau PLS ini kepanjangan dari partial least square, yaitu adalah suatu teknik statistik multivariat yang bisa untuk menangani banyak variabel respons serta variabel explanatory sekaligus. Nah, analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama, karena metode ini bersifat lebih robust atau kebal. Robust artinya parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi. Glady dan yang diberikan pengertiannya itu dari Glady dan Kowalski pada tahun 1986. Nah, partial least square suatu teknik prediktif yang bisa menangani banyak variabel independen, bahkan sekalipun terjadi multikoliniaritas di antara variabel-variabel tersebut. Ramzan dan Khan pada tahun 2000. Nah, PLS ini atau partial least square ini pertama kali dikembangkan oleh Herman
Oahu dalam bidang ekonometrik pada tahun 1960-an. Nah, kelebihan dari partial least square yang penting adalah dapat menangani banyak variabel independen, bahkan meskipun terjadi multikolonialitas di antara variabel-variabel independen. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang analisis faktor. Semoga teman-teman dapat mengetahuinya dan semoga bermanfaat bagi teman-teman juga yang menonton. Inilah video tentang analisis faktor yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.